Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dewa Hobi YM Bersakap. Mungkin setelah ada pembicara-pembicara hebat kita ya, mungkin ya teman-teman YouTube, mungkin ada Ketum 2018 dari Dewa Hobi Bang Alkes, ada Ketum 2019 Bang Hamdani, Ketum dari 2020 ada Bang Meki, dan juga Ketum yang sekarang ya sangat ganteng luar biasa ya, paling sibuk orangnya, mungkin Fadlan Iki. Mungkin nama-nama semuanya mungkin kita tidak terlalu formal memang kita ya. Tidak terlalu formal segala macam. Mungkin tema pada hari ini mungkin kita akan mengulas tentang peran mahasiswa di masa pandemi COVID-19 itu. Yang mungkin adalah gitu kan, bagaimana sih gambaran menurut abang-abang mahasiswa ini gitu. Mungkin bisa dimulai dulu dari ketua kita dulu ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini hadir bersama kita juga ada Ketua Umum Dewa Hobi 2018, 2019, 2020. Mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin di sini kita sedikit berbicara tentang mahasiswa di era di masa pandemi begitu. Mungkin saya ingin memulainya dari bagaimana keadaan mahasiswa sekarang, maksudnya mahasiswa produk online ini. Mungkin saya ingin memulai dari sana. Sebenarnya jauh berbeda antara mahasiswa biasa dengan mahasiswa online ini. Jika kita tanya perannya sama sebenarnya, tapi dalam menjalankannya berbeda. Mungkin kalau kita mulai berkuliah dahulu ketika awal saya masuk ke YI Batu Sangkar, memang saya mendahulukan kuliah baru atau organisasi atau kerja. Sekarang sudah terbalik. Sekarang organisasi kerja baru kuliah, karena sekarang kuliah ini ketika ada waktu luang kita kuliah, kerja sambil kuliah sambil kerja. Sekarang itu dibalik gitu. Sekarang kebanyakan kita kerja, bermain atau organisasi, nanti ketika ada jadwal kuliah kita sampaikan waktu kuliah di waktu kerja kita tersebut. Berbeda dengan dahulunya. Dahulunya kita kuliah ada waktu luang kita sampaikan sedikit untuk bekerja. Jadi itu yang terbalik sekarang. Tapi ini keadaan. Tapi yang namanya kita mahasiswa, kita harus berpandai-pandai dalam keadaan tersebut. Jadi mungkin kalau peran kita sebagai mahasiswa di era sekarang ini, memang pemikiran atau kita sebagai mahasiswa kita membutuhkan baik dari dibutuhkan pemerintah dalam bagaimana memutuskan rantai COVID-19 ini, pun juga butuh perhatian atau butuh pemikiran dari mahasiswa juga gitu. Karena itu juga peran dari kita. Artinya kita juga tetap menyampaikan bagaimana bahaya-bahayanya COVID ini, bagaimana bahaya-bahayanya kerumunan tentunya, dengan juga kita yang paling sekali menjaga diri kita dari COVID tersebut. Tapi sebenarnya saya juga tidak ingin membahas ini. Saya membahas apa yang terjadi kepada mahasiswa produk online ini. Ini sebenarnya. Jadi ketika mahasiswa produk online ini yang saya lihat pada saat sekarang ini, yang kurang dari mahasiswa sekarang adalah mungkin etika dari mahasiswa produk online. Saya sering mendapatkan WA dari dosen. Jadi karena mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3 ini, mereka kan awal masuk ke kampus kita langsung online.
tidak bertemu dengan dosen. Jadi seenak-enaknya mau dosen gitu. Jadi ketika kuliah kan online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata dosennya. Jawaban mereka simpel seperti menjawab cek kawan gitu. Kadang orang memakai cuma tanda tanya saja, cuma memakai tanda seru saja gitu. Jadi banyak dosen itu sekarang menganggap tidak beretikanya mahasiswa sekarang gitu. Tapi sebenarnya juga tidak bisa juga kita salahkan mahasiswa karena mereka memang dari awal mereka sudah kuliah online gitu. Jadi mereka belum merasakan bagaimana sih sebenarnya seharusnya mahasiswa sebiasanya gitu. Karena mereka dari awal sudah online. Itu yang terjadi sekarang. Kadang juga banyak. Kemarin juga terjadi bang ketika mahasiswa mendapatkan nilai jelek bang, mereka langsung mau dosennya assalamualaikum begitu kan, tapi gaya maunya seperti mau kawan sama gitu bang. Itu yang terjadi sekarang kepada mahasiswa online kita. Jadi kita mungkin berharap untuk kedepannya kita lebih banyak mungkin lebih menerapkan atau lebih memberikan arahan-arahan kepada mahasiswa baru kita terhadap bagaimana sih sebenarnya mahasiswa ini. Mungkin jangan kita buatkan hanya mereka beradaptasi dengan dosennya saja gitu. Jadi bagaimana kita membuat nantinya kita mungkin bisa jadi membuat sebuah diskusi dengan mahasiswa baru sebenarnya. Bagaimana sih peran kita sebenarnya sebagai mahasiswa. Mungkin itu saya memulainya. Mungkin itu sedikit awalan pembukaan dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa. Mungkin ya teman-teman ya, mungkin pendapat dari kita 2021 ini mungkin mahasiswa itu adalah sebagai produk online gitu ya. Produk online ya bang, produk online. Tahu lah kak, kawan kan, bahwasanya produk online itu ya gini-gini aja gitu kan ibaratnya. Apalagi yang dibentukkan etika dari mahasiswa dalam hal ini mungkin tidak beretika lagi dengan dosen gitu. Mungkin ada lah gitu kan. Itu kan pandangan dari Ketum 2021 gitu. Mungkin pandangan dari Ketum 2011 bahan ini mungkin ada nggak yang lebih diambil dari mahasiswa pandemi ini gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan momen yang sangat luar biasa karena di kondisi pandemi seperti ini kita masih mampu berdiskusi, memberikan pandangan-pandangan, apalagi di kondisi corona ini ya, COVID-19 yang semakin menjadi-jadi. Inilah sebenarnya peran kita sebagai mahasiswa, yang mana sebagai kita ketahui bahwasanya mahasiswa ini sebagai kaum intelektual, yang mana perannya sebagai agent of change, social control, yang bagaimana melihat kondisi-kondisi di masyarakat sehingga dengan melihat permasalahan-permasalahan dapat menjadi pembuka jalan dari permasalahan tersebut. Apalagi sekarang di kondisi pandemi, mungkin simpel saja peran kita sebagai generasi intelektual yang pertama, ini salah satu yang kita lakukan ini sebagai bentuk pembelajaran bagaimana cara kita menjaga diri, menjaga keluarga dan lingkungan sekitar dengan memberikan pengajaran-pengajaran, diantaranya memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya. Dan juga kita di sekarang berbicara mengenai online. Otomatis kita manfaatkanlah kondisi sekarang. Misalnya yang pertama, memberikan pengajaran-pengajaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA. Kan semua mahasiswa berkutat dengan yang namanya online. Masalahnya kita manfaatkan, itu salah satu fungsi kita sebagai mahasiswa. Selanjutnya, kita sebagai mahasiswa ini bisa jadi menjadi relawan dari COVID-19 ini. Apa salahnya seperti itu? Kita menjadi kata terdepan yang mengusulkan bahwasanya COVID ini berbahaya dan ini cara pencegahannya seperti itu. Mungkin itu dari sedikit pandangan dari saya seperti itu. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Mungkin menurut abang ini kita harus memaksimalkan gitu. Tadi kalau kata Ketum dari 2021 kan Fadra Diki bilang kita ini adalah sebagai produk online. Tapi kalau abang tadi mungkin ibaratnya kita maksimalkan online ini gitu. Kita lebih memperdalam kepada masyarakatnya mungkin ya bang.
Itu kan mungkin baru 2 orang kan. Mungkin kita tanyakan juga kepada Bang Miki kan, Ketum 2020. Dia ini merasakan pertama kali bahwasannya dia sebagai pengurus Dema yang terjadi COVID gitu. Jadi pastilah tahu merasakan rasa sakit, rasa senang gitu kan. Jadi cobalah kita tanya itu bagaimana peran mahasiswa tersebut gitu di dalam masa pandemi. Mungkin mau langsung ya. Oke, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Dema Febi yang sudah membuatkan sebuah forum diskusi juga bagi kita. Sebenarnya terkait dalam pembahasan kita ini mungkin memang benar kata pembaca tadi, untuk kondisi pandemi ini sekarang mungkin saya kebetulan waktu itu menjadi Ketua Umum Dema Febi 2020 yang mungkin bisa dikatakan kurang beruntung atau bisa juga dikatakan untung berada pada kondisi pandemi. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini sesuai juga dengan tema yang kita bahas hari ini, mahasiswa pada saat kondisi pandemi ini. Mungkin sebagian dari abang-abang juga Ketua Umum Dema tadi memang mengatakan bahwasanya pada masa pandemi ini memang tentu banyak hambatan yang kita lalui, terutama bagi kawan-kawan yang berada di kelembagaan mahasiswa atau di kelembagaan kampus. Tapi hal itu memang harus kita jadikan sebagai peluang bagi kita juga gitu. Kenapa? Karena saya menilai kondisi pandemi ini membuat kita lebih kepada pengabdian masyarakat yang kita lakukan gitu. Mungkin sebelum ini setiap mahasiswa itu memang melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tapi pada masa pandemi ini mahasiswa tentu harus lebih mampu berada di tengah-tengah masyarakat gitu. Kenapa? Karena mahasiswa itu berperan aktif harusnya dalam masyarakat. Kita lihat saja dari awal pandemi kemarin gitu. Kita lihat bahwasanya banyak berita-berita yang ditayangkan di televisi, di radio dan segala macam, ataupun di media sosial. Hal itu yang kita lihat dapat menimbulkan kepanikan pada masyarakat. Gitu. Jadi disitulah peran kita seharusnya, bukan hanya bagi kawan-kawan yang terlibat di kelembagaan atau yang aktivis kampus saja, tetapi seharusnya itu adalah tugas bagi kita seluruh mahasiswa gitu. Apa yang harusnya bisa kita lakukan pada saat itu kawan-kawan? Mungkin bisa dari hal-hal yang kecil mulai dulu gitu. Mungkin dari aksi pencerdasan atau menjadi penenang di tengah masyarakat, di tengah kekhawatiran masyarakat gitu. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kondisi yang kita alami saat ini. Mungkin untuk pembuka ini itu dulu, tapi yang pasti kita sebagai mahasiswa harus tetap melaksanakan peran kita di tengah-tengah masyarakat sebagai mahasiswa. Jangan sampai kita tertidur dalam kuliah online yang kita lakukan saat ini. Gitu. Mungkin sekian dulu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa kan? Ya, memang betul gitu. Bahwasanya pandemi ini kita harus lebih banyak mengabdi pada masyarakat, mengabdi pada masyarakat, mencoba untuk mencari aksi pencerdasan, menenangkan masyarakat. Itu lebih baik bagi mahasiswa gitu. Karena mahasiswa itu harus juga menjadi relawan untuk penanganan COVID ini gitu. Itu kata Bang Dani. Jadi saling berkaitan. Jangan seperti mahasiswa-mahasiswa yang hanya rebahan nonton YouTube, nonton online. Tapi nonton YouTube ini boleh ya. Ini Bapak Ibu pengetahuan. Oke? Mungkin kata-kata, kalau bahasa Minangnya itu data-data, kalau bahasa Indonesia gatal-gatal gitu. Jadi udah kata-kata menyampaikan aspirasi atau pendapat atau pandangan gitu masalah mahasiswa pandemi atau peran mahasiswa pandemi. Kepada Bang Kes itu mungkin langsung aja Bang Kes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bangga bisa duduk bersama orang-orang hebat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ketua Dema, pengurus Dema yang bidang ekonomi ya, mengangkatkan kegiatan diskusi kita tentang terkait dengan mahasiswa di masa pandemi. Aku
apa yang mau saya sampaikan, karena sudah disampaikan oleh orang-orang hebat ini, nggak tahu lagi apa yang mau disampaikan. Mungkin banyak dari bang kan, mungkin dari bang tuh lebih banyak besar komentar di YouTube tuh banyak gini gitu kan. Jadi saya mungkin yang nggak merasakan ya, tapi di kelembagaan secara online, tetapi hanya menyampaikan beberapa curhatan atau rasa gimana ya kita sebagai mahasiswa. Sekarang kita melihat mahasiswa itu apakah dia berada di posisi tengah antara pemerintah dan masyarakat. Jadi peran mahasiswa sekarang apakah menjadi penyambung lidah masyarakat atau penyambung lidah pemerintah? Posisi itu sebenarnya yang gimana ya, tanggung jawab yang sangat besar di pundak mahasiswa seluruhnya. Tidak terlepas itu mahasiswa yang ada di lembaga kemahasiswaan, tetapi keseluruhan kita mahasiswa sebenarnya kita harus memilih nih, kita menjadi penyambung lidah masyarakatkah atau penyambung lidah pemerintah. Kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang membuat masyarakat kita menjerit. Kita lihat ocehan-ocehan masyarakat kita ketika ada kebijakan dari pemerintah. Itulah sebenarnya peran mahasiswa, menjadi kontrol, menahan gejolak dari masyarakat, dan kemudian bagaimana memperjuangkan aspirasi ini pada pemerintah walaupun di segala keterbatasan. Kita tidak menyalahkan mahasiswa sekarang yang ada di masa pandemi dengan segelumit aturan, dengan segelumit tantangan yang dihadapi. Benar juga sebenarnya kata-kata orang dulu, semakin lama zaman semakin tantangan itu akan semakin besar, dan kita merasakan saat ini memang betul mahasiswa. Dan sebenarnya di pundak kawan-kawan lembaga kemahasiswaan lah tertumpang harapan masyarakat yang sekarang ini merasa kebijakan pemerintah tidak pro terhadap rakyat. Betul, kita merasakan berapa banyak terkendalanya pendidikan, ekonomi, budaya, silaturahmi antara kita pun sekarang sudah terganggu. Jadi untuk itu saya sebenarnya ingin membangkitkan kembali semangat kawan-kawan mahasiswa, mengulang-ulang gimana ya di forum diskusi ini bahwasanya mahasiswa adalah benteng terakhir harapan rakyat, benteng terakhir yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Berapa? Udah 1 tahun lebih pandemi, udah 1 tahun generasi kita akan jadi apa ini produk online ini? Mulai dari awal sekolah, awal kuliah online akan jadi apa? Bukankah dalam pembelajaran itu adalah ketika kita melihat dan tatap mata seorang guru, disitulah ilmu apa itu akan tertransfer. Sekarang online, kita lihat laptop, gimana kalau nggak kita belajar di YouTube aja? Tapi itulah tantangan saat ini di pundak-pundak di kawan-kawan lembaga kemahasiswaan. Hidupkan kembali diskusi-diskusi mahasiswa, walaupun dengan aturannya kita harus mengikuti protokol kesehatan, ikuti. Yang penting aktifkan kembali semangat juang mahasiswa, aktifkan kembali forum diskusi, dan lakukan aja yang terbaik, dan tugas fungsi mahasiswa yang 3 itu harus kita perjuangkan sebagai agent of change, yang kedua social control, yang ketiga iron son. Ya, jadi kalau menurut saya memang di pundak kawan-kawan pikirkan nasib rakyat, jangan pikirkan hanya nilai kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit. Mungkin ini lebih banyak lagi mungkin kita coba dulu dari bidang ekonomi. Mungkin kajian bidang ekonomi mungkin sudah dapat, misalnya dari bidang ekonomi perannya gini, mungkin bisa disampaikan langsung oleh koordinator bidang ekonomi. Oke, kepada Wakil Pak Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali rasanya Bang bisa duduk di sini bersama abang-abang yang sangat luar biasa. Dan ini juga merupakan podcast perdana dari bidang ekonomi, dan insya Allah nantinya akan bisa berkelanjutan
dan bisa menjadi media juga bagi masyarakat untuk menilai, terutama kali ini itu topik kita mengenai peran mahasiswa. Saya pernah sekali waktu itu ke pasar Bang, jadi kebanyakan ibu-ibu tuh bercerita ada kebijakan pemerintah yang tidak bisa mereka terima segala macamnya, tapi yang mereka tanya itu ketika mereka ingin mengomentari kebijakan pemerintah itu, mereka justru menanyakan di mana mahasiswa. Mereka menanyakan di mana mahasiswa, dan itu artinya mahasiswa lah sebagai motorik atau penggerak dari masyarakat sendiri, begitu loh. Dan juga dalam di dalam perguruan tinggi kita ada yang namanya pengabdian kepada masyarakat, dan sudah seharusnya mahasiswa itu mengabdi kepada masyarakat. Namun di era pandemi ini mungkin agak minim sekali yang terlihat pengabdian itu kepada masyarakat, begitu loh. Dan kemudian juga ada juga beberapa mahasiswa yang menggunakan, yang menjadikan era COVID-19 ini menjadi comfort zone mereka, zona nyaman mereka, dengan adanya seperti generasi yang lebih suka berbaring, kemudian kuliah menggunakan aplikasi, tapi mereka justru tidak keluar dari zona itu dan mengabdikan di dunia itu kepada masyarakat. Dan mungkin juga saya ingin bertanyakan pada abang-abang mengenai bagaimana caranya menjadikan mahasiswa yang sekarang ini bisa keluar dari zona nyaman mereka dari era COVID-19 ini. Walaupun masih di era COVID-19, namun jiwa mahasiswa bukan jiwa yang terikat, tapi jiwa yang bebas, gitu. Mungkin itu saja, dikembalikan. Ya, memang betul. Sudah banyak peran-peran mahasiswa yang telah diberikan oleh pandangan-pandangan tersebut. Mungkin para penonton yang mahasiswa mungkin ya, yang saya wajibkan untuk mahasiswa nonton ini, jangan lupa ya. Nonton ini bahwasanya membetul mahasiswa itu sedang ditunggu oleh masyarakat. Contohnya dari bidang ekonomi tadi bilang sudah dicari, dan masyarakat itu bertanya di mana mahasiswa. Oke, itulah penonton harus lihat, maksudnya masyarakat butuh kita itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu, buatlah solusi-solusi, buatlah bagaimana kalian bisa untuk mengajarkan kepada masyarakat bahwasanya COVID ini seperti ini, atau kepada pemerintah kita buat mediasi, jangan seperti itu kebijakannya, itu mungkin harus seperti itu. Mungkin tadi itu dah pandangan gitu. Mungkin baik ini bertanya pada saudara-saudara yang hebat gitu kan, kakak dan abang-abang yang hebat-hebat gitu kan. Mungkin bagaimana solusi gitu, solusi yang kita bisa untuk melakukan sebagai agent of change di masa pandemi ini gitu. Kita kan mahasiswa sebagai agent of change. Bagaimana kita bisa menjadi agent of change tetapi di masa pandemi yang dimana kita itu adalah bisa membuat masyarakat dan juga membuat pemerintah bisa saling koordinasi dengan baik gitu. Bukan hanya bukan sekedar penyambung lidah, tapi bisa membuat koordinasi yang baik. Pemerintah pun seperti itu, rakyat pun seperti itu. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mungkin harus merakyat gitu. Jadi bagaimana gitu solusinya bagi mahasiswa ini agar para penonton itu bisa korek-korek sedikit gitu. Mungkin langsung wah itu lagi begitu kan. Mungkin langsung. Baik, sebenarnya di forum ini saya mau mengajak pada seluruh kawan-kawan mahasiswa, baik itu di Fakultas Ekonomi dan fakultas lainnya yang diadain berhaker, ataupun di mahasiswa-mahasiswa lain yang nonton kegiatan ini ya. Semoga channel ini berkembang ya. Jadi harapannya saya mau mengajak kawan-kawan, mari kita keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang saya maksud adalah harapan masyarakat itu untuk menyambung lidah kepada pemerintah itu ada 3. Yang pertama, masyarakat itu berharap bahwasanya aspirasinya akan disampaikan melalui DPR. Sekarang realitanya bukan kita menuduh, tidak. Gimana? Apakah aspirasi masyarakat itu bisa tersalurkan melalui DPR? Apakah wakil-wakil rakyat kita bisa mewakili suara-suara rakyat? Kemudian yang kedua, masyarakat itu berharap kepada wartawan untuk bisa menyambung lidah mereka, menyampaikan aspirasi ini pada pemerintah. Tapi harapan itu sirna kembali. Harapan terakhir, benteng terakhir adalah mahasiswa. Mahasiswa lah yang akan memperjuangkan apa keluhan rakyat saat ini.
keluhan rakyat, mari kita keluar dari zona nyaman. Jangan kawan-kawan hanya tertidur dengan gadget kawan-kawan. Pikirkan kembali apa solusinya. Karena kita memang dilahirkan untuk berpikir. Mahasiswa harus di elit intelektual itu apa gimana? Harus kita bedakan ini siswa, kemudian mahasiswa itu seperti apa, diskusinya bagaimana, pemikirannya bagaimana. Ayo kita bangkit kembali. Kita ajak nih kawan-kawan mahasiswa semuanya. Walaupun yang baru masuk, yang bagaimanapun, di pundak kawan-kawan sekarang sedang tertumpang harapan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk bangkit. Mungkin itu. Ya luar biasa ya. Mungkin itu solusinya gitu Mas. Itu hanya satu solusi dari satu orang gitu. Mungkin ada beberapa banyak gitu dan ini ada 3 orang lagi gitu. Bisa jadi 2 solusi atau 3 solusi kita dapatkan, mungkin bisa mahasiswa bisa memilihnya gitu. Di mana jalannya yang terbaik gitu. Mungkin dari komisi dulu lah. Mungkin dia sudah mau ini kan ibaratnya itu ngambil tidak. Tapi kita berikan aja lah. Lanjut. Baik. Sebenarnya terkait dari pernyataan dari bidang ekonomi dari DMAPB tadi, menurut saya pribadi sebenarnya kalau solusi saat ini memang mahasiswa itu memang tidak hanya menunggu keluhan masyarakat. Jadi mahasiswa memang harus jemput bola. Nah, cuman pada kondisi sekarang ini, kondisi pandemi, teman-teman mahasiswa itu dirumahkan gitu. Kuliahnya di online kan. Nah, coba kita pikir kapan nanti mahasiswa ini akan bercengkrama dengan masyarakat gitu. Kita contohkan saja bagi mahasiswa yang kuliah online full misalnya, mulai dari pagi sampai sore dia kuliahnya online. Nah, kadang mungkin kita tidak sebenarnya kita lihat kebanyakan mungkin dari teman-teman yang terlena dengan hal itu gitu. Seperti yang dikatakan oleh bidang ekonomi tadi, bagi kaum rebahan malah asik kayak gini gitu. Tapi sebenarnya banyak nilai-nilai yang bisa hilang kalau kita terus seperti ini gitu. Mahasiswa itu memang harus berperan di tengah-tengah masyarakat, agen of change-nya gitu. Harus menjadi social control di tengah-tengah masyarakat. Nah, cuman pesan saya bagi kita semua kawan-kawan mahasiswa, mungkin istilahnya kita dalam hal ini bisa bergerilya gitu. Istilahnya kita jemput bola, kita lihat keluhan masyarakat ini. Dan mungkin harapan kita semua kepada teman-teman yang juga saat ini berada di lembaga kampus atau di organisasi kampus, nah bisa juga mendorong keinginan dari kawan-kawan mahasiswa, bisa mungkin nanti membuat forum-forum kajian atau mungkin seperti ini. Nah, itu yang kita harapkan supaya nanti apapun keluhan masyarakat ada satu titik kumpulnya gitu. Nah, juga nanti akan dikaji kembali oleh kawan-kawan di mahasiswa. Nah, yang nanti bisa kita sampaikan kepada pihak yang bersangkutan, baik itu pemerintah kita gitu. Nah, jadi pesan saya bagi kita semua, jangan kita jadikan tantangan ini sebagai hambatan bagi kita kawan-kawan mahasiswa, tapi jadikanlah tantangan ini sebagai peluang bagi kita. Jangan kita terlena dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini. Mungkin hanya itu, mari bersama-sama kita bangkitkan lagi semangat mahasiswa. Dan juga saya ingat waktu di kepengurusan DEMA itu di awal kepengurusan kawan-kawan pun semuanya juga ada pernyataan sikapnya gitu. Dimana di situ kita menyatakan bahwasanya kita akan membangkitkan kembali jiwa organisasi kita di kampus, dan juga kita akan harus mengabdi kepada masyarakat kita gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Agus tadi, kita ini sekarang menjadi penyambung lidahnya masyarakat atau penyambung lidahnya dari pemerintah gitu. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada pembicara. Mungkin itu solusi yang kedua dari Bang Meki itu. Bahwasanya yang dibilang Bang Meki itu betul. Bahwasanya kita harus menjadi orang-orang yang bisa membuat diskusi-diskusi forum seperti ini gitu. Ibaratnya kalau memang ini adalah peran pertama. Nanti setelah ini kita cari keluhannya kepada masyarakat. Kita kaji data-datanya, kita kaji di sini, dan itu akan menimbulkan solusinya gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada solusinya lagi, 2 lagi, dan mungkin insya Allah solusi yang kedua ini lebih bagus juga gitu kan. Ibaratnya langsung aja Bang ini. Baik, mungkin langsung saja.
terkait dengan solusi, bicara solusi kita tadi sudah gimana, sudah maksimal, sudah bagus disampaikan oleh Ketum yang sangat luar biasa tadi. Mungkin hanya sedikit menambahkan ya terkait dengan bagaimana peran kita walaupun di masa pandemi ini mana membangkitkan kembali daerah mahasiswa, yang mana dengan kehadiran kita ini masyarakat itu merasa aspirasinya tersalurkan seperti itu. Simpel saja, mungkin melalui ini salah satu media, karena kita berbicara seperti yang dibicarakan di awal tadi, kita berkaitan dengan sistem online. Ini adalah sebuah pembelajaran kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat, apapun yang kita sampaikan aspirasi di sini tidak menutup kemungkinan bahwasanya pihak dari pemerintah juga akan melihat ini. Jadi apapun keluhan-keluhan dari masyarakat dan apa yang kita sampaikan di sini nanti akan tersalurkan juga seperti itu. Jadi solusinya cuma satu, jadilah kita sebagai penyambung aspirasi masyarakat, salah satunya melalui kegiatan kita ini. Karena sering saya sampaikan pas di forum bahwasanya dalam ayat dijelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, bahwasanya jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Salah satunya melalui kegiatan kita seperti ini, seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus solusi 3 nih. Mungkin insya Allah ini akan berkembang nanti masyarakat yang tidak bisa menyampaikan langsung kepada mahasiswa mungkin bisa lah komentar. Misalnya contoh masyarakat mau seperti ini, mungkin bisa kita gaji di forum. Nanti bisa masyarakat, misalnya contoh masyarakat mau ini, nanti kita baca komentar masyarakat dan itu akan ada solusinya bagi masyarakat. Dan juga kami akan berusaha mencari narasumber yang bisa komentar itu bisa terapresiasi bagi dia. Mungkin tambahan dan terakhir itu kan itu solusinya untuk luar biasa. Mungkin langsung aja satu lagi aneh. Baik, mungkin langsung saja. Mungkin kalau solusi ini sebenarnya dari kakak senior kita ini sudah memberikan solusi-solusi yang luar biasa, yang terbaik gitu. Tapi lagi sedikit lagi menjelaskan tentang kita mahasiswa ini baru kepada solusinya. Jadi sebenarnya kita ini mahasiswa ini adalah seorang aktor sebenarnya. Kalau saya melihat kita adalah seorang aktor, tetapi harus berperan sebagaimana layaknya perannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat dengan lingkungan mahasiswa atau lingkungan kampus, sebenarnya kita ini di tengah sama yang disampaikan oleh Bang Alga tadi. Di tengahnya kita juga perpanjangan tangan dari pihak atasan kampus, dan juga kita juga perpanjangan tangan dari mahasiswa kepada atasan, begitu pula kepada masyarakat. Kita di tengah-tengah juga sebenarnya. Kalau saya melihat gini Bang, ini sebenarnya juga perpanjangan tangan dari pemerintah ke bawah, dan juga kita ini perpanjangan tangan dari masyarakat kepada pemerintah. Jadi seperti yang mengatakan, apakah salah satunya, apakah kita hanya perpanjangan tangan dari pemerintah saja, ataukah kita hanya perpanjangan tangan dari masyarakat saja? Jadi begini Bu, terkadang kan kita kembalikan kepada masyarakat. Kadang mungkin setiap masyarakat kita berbeda-beda cara pandangnya. Ada mungkin masyarakat atau warga kita di Indonesia ini ada yang berpendidikan tinggi, ada berpendidikan rendah, ada mungkin yang tidak sekolah. Jadi di situ sebenarnya peran kita mahasiswa di dalam melirik hal tersebut gitu. Bagaimana ketika ada kebijakan dari pemerintah, pastinya kebijakan pemerintah ini banyaknya bersifat umum, itu kebanyakan. Di situ tugasnya kita nantinya menyampaikan kepada masyarakat, bagaimana cara menyampaikan kepada masyarakat yang berpendidikan rendah, karena mereka masih takutnya nanti salah tangkap dengan kebijakan tersebut. Begitu juga sebaliknya, kita juga seperti yang dikatakan oleh Bang Niki tadi, kita tidak hanya sekedar mendengarkan keluhan saja, tapi kita jemput bola. Di sana kita jemput, kita perbanyak, kita mencari data dari masyarakat, keluhan masyarakat kita jemput lagi gitu. Karena ada masyarakat itu dia kadang mereka hanya merasakan saja, tapi nggak tahu
kemana kami akan melaporkan gitu, kemana kami akan menyampaikan. Kemudian kami langsung menyampaikan kepada DPR, tadi mana DPR, kami menyampaikan wartawan, kami tinggal di pelosok kampung di sana gitu, kemana gitu. Tugasnya kita lagi mahasiswa, memperbanyak kita bergerak tadi, bergerak kepada masyarakat dan keluar dari zona nyaman yang kita masing-masing. Baik, mungkin itu dikembalikan kepada masyarakat. Mungkin ini solusi yang sudah dikomplekskan semuanya mungkin. Jadi ibaratnya mahasiswa itu lebih banyak mencari perbola itu menjemput bola kepada masyarakat itu. Karena memang masyarakat kita itu butuh kita itu sebagai orang mahasiswa. Jadi harapannya bagi mahasiswa tersebut bisa menjadi sebagai tonggak dan juga sebagai penyambung apresiasi masyarakat kepada pemerintah. Mungkin dari bidang ekonomi mungkin bisa jadi closing statement bisa dari yang berupa ini kan mungkin ada closing statement dari bidang ekonomi, karena bidang ekonomi yang membuat channel ini ya. Saya ada sebagai pembaca anak kondang gitu kan. Kita langsung aja bidang ekonomi langsung. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk solusi dari topik kita hari ini mungkin sudah disampaikan kompleks semua oleh Mama yang di sini. Terutama bagi para mahasiswa, kembalikan lagi bahwasanya kita adalah mahasiswa, dan maha itu bukan hanya sekedar kata gitu. Dan untuk keluar dari zona nyaman itu dikembalikan lagi kepada diri kita masing-masing sebagai seorang mahasiswa, dan mahasiswa sebagai penyambung dari masyarakat, pengabdi kepada masyarakat. Kembalikan lagi di hati kita bahwasanya mahasiswa adalah pengabdi kepada masyarakat. Mungkin satu pesan lagi Bang kepada abang-abang semua, nanti videonya jangan lupa like, subscribe dan share, karena insya Allah nanti akan kita lanjutkan gitu Bang. Mungkin itu saja, dikembalikan. Mungkin itulah closing statement bagi bidang ekonomi. Mungkin telah dirembukan semuanya, itu solusinya bagi teman-teman dari mahasiswa. Wajib tonton bagi mahasiswa, karena di sini semuanya ada solusinya. Yang mahasiswa yang sering organisasi atau capek organisir, yang tidak dulunya yang sering buat kegiatan, sekarang ada pandemi, bingung, rebahan segala macam. Ini solusinya teman-teman. Kita lebih banyak kepada masyarakat, karena masyarakat sedang membutuhkan kita sebagai mahasiswa. Oke, teman-teman, terima kasih abang-abang, terima kasih semuanya. Ini adalah perdana Dema Baby buat podcast. Itu obrolan lapor mahasiswa. Oke, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena ini adalah informasi yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.